Bila mana seseorang atau kelompok ingin menyusun peraturan organisasi itu, setidaknya menurut saya haruslah memiliki pengetahuan hukum, pengalaman, dan keterampilan dalam menyusunnya. Nah, secara singkatnya, pengetahuan dan keterampilan tersebut adalah maksimal mengetahui teori organisasi sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Jumpa dengan saya Rizwan Senipar dalam channel Advokat RS14. Bersama saya dan kalian sobat-sobatku, mari kita ucapkan puji syukur atas perjumpaan ini, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Ingat, manfaatkan hidup kita ini untuk selalu berkarya, dan berkarya yang bermanfaat bagi semua orang. Sobat, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan dan membahas pentingnya peraturan di dalam organisasi, atau dalam istilah yang disingkat orang-orang organisasi saat ini adalah PO. Pembahasan yang akan saya sampaikan ini untuk melengkapi keefektifan berjalannya suatu organisasi yang baik dan benar. Sebelumnya, saya sudah pernah menyampaikan tutorial studi mengenai landasan hukum organisasi dan muatan teknik pengorganisasiannya. Lihat dan tonton nanti selesai menonton video ini. Sobat, saya mengajak kalian untuk membayangkan sekaligus berpikir bila suatu organisasi dan atau di suatu perusahaan di tempat kalian bekerja tidak memiliki suatu aturan yang ditetapkan. Kira-kira menurut kalian apa yang terjadi? Mungkin jawaban kalian bersama saya adalah sama. Sama-sama mengatakan akan terjadi kekacauan di dalamnya, dan mungkin tidak akan berkembang tanpa adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara para anggota. Nah, oleh karena supaya jangan terjadi kekacauan atau untuk menghindari hal-hal tersebut, maka ikutin channel saya ini terus. Sobat, pentingnya suatu peraturan di dalam organisasi, begitu juga di dalam perusahaan. Contoh kecilnya, sepengetahuan saya, kalau di perusahaan adalah untuk bertujuan membantu, menjaga pekerja aman, dan mencegah kerugian untuk bisnis dan praktik industri. Serta dengan adanya peraturan itu bisa menjadi dapat membantu memastikan bahwa bisnis tidak berkolusi untuk menaikkan gaji karyawan tanpa alasan yang tepat. Sedangkan bila di organisasi adalah menertibkan agar organisasi tersebut dapat disiplin hingga mencapai tujuan organisasi dengan benar. Yang kedua, agar setiap anggota tidak melakukan hal yang semena-mena. Yang ketiga, agar organisasi berjalan dengan maksimal demi tercapainya tujuan dan sasaran tertentu, hingga sampai terjadinya keadilan dan kesejahteraan kepada anggota. Dan yang keempat dan terakhir, agar supaya memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan di dalam organisasi. Sobat, perlu untuk saling memahami
bahwa di dalam merumuskan suatu peraturan organisasi yang akan ditetapkan adalah sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang telah diamanatkan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Selanjutnya, setelah peraturan tersebut terbentuk, maka peraturan itu juga membutuhkan sesosok orang atau beberapa orang yang ditunjuk untuk dapat mengawasinya agar peraturan tersebut berjalan dengan baik hingga mencapai target, tujuan dan sasaran tertentu suatu organisasi. Misalnya, seorang ketua di suatu organisasi, si ketua tersebut harus mampu mengawasi aturan dengan baik dan tak segan-segan mengeksekusi orang-orang yang melakukan pelanggarannya. Nah, sobat, kadang terjadi dalam pemikiran banyak orang menganggap bahwa suatu peraturan di dalam organisasi adalah pekerjaan yang mudah, padahal penyusunan peraturan itu membutuhkan sasaran dan pendapat dari para pendiri suatu organisasi, yang mana saran dan pendapat tersebut tidak memiliki daya paksa atas orang lain untuk berbuat atau untuk tidak berbuat, karena suatu peraturan itu dibuat merupakan sebagai dokumen yang dimiliki oleh organisasi. Jadi, bila mana seseorang atau kelompok ingin menyusun peraturan organisasi itu, setidaknya menurut saya haruslah memiliki pengetahuan hukum, pengalaman, dan keterampilan dalam menyusunnya. Nah, secara singkatnya, pengetahuan dan keterampilan tersebut adalah maksimal mengetahui teori organisasi sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Demikianlah pembahasan ini saya sampaikan untuk dapat sebagai pedoman bermanfaat dalam membuat peraturan organisasi. Akhir kata, terima kasih sudah mengikuti channel bermanfaat ini, dan sobat-sobatku yang kubanggakan, bila ada hal-hal yang mau akan kita bahas bersama dan atau ingin menyampaikan suatu judul yang menarik yang akan diajukan kepada saya di dalam channel ini, silahkan tuangkan di dalam kolom komentar di bawah ini. Apapun yang saya jelaskan tadi hanya maksud ingin mengefektifkan roda tujuan organisasi yang baik dan benar. Harapan dan doa saya, semoga organisasi yang kalian masuki dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Salam sehat dan salam mari semangat kedepankan hukum. Sampai ketemu kembali dalam judul yang berbeda. Silakan klik tulisan subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Lalu kemudian klik gambar loncengnya untuk dapat mengikuti channel-channel saya selanjutnya.